Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Trimulyani dari kelas PGMIE. Halo teman-teman, di sini saya akan mereview buku yang berjudul Hidup Bahagia dengan Al-Quran. Buku ini ditulis oleh Oktri Amelia Suryani. Pada sampul ini terdapat kata-kata yaitu Al-Quran adalah sumber kebahagiaan dan kedamaian bagi hati. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Buku ini terdapat 190 halaman. Buku Hidup Bahagia dengan Al-Quran adalah panduan praktis untuk mencapai kebahagiaan melalui ajaran-ajaran di dalam Al-Quran. Dalam buku ini, penulis membahas bagaimana Al-Quran dapat membantu kita mencapai kebahagiaan sejati dan memandu kita dalam kehidupan sehari-hari. Penulis menyoroti konsep-konsep seperti keikhlasan, tawakal, syukur, dan sabar dalam Al-Quran yang dapat membantu kita menghadapi tantangan hidup dan mencapai kebahagiaan sejati. Penulis ini juga menunjukkan bagaimana Al-Quran dapat membantu kita memperbaiki hubungan dengan Allah, diri sendiri, dan dengan orang lain, sehingga kita dapat hidup dengan penuh cinta dan damai. Pada buku ini ditulis dengan bahasa yang mudah dipahami dan disajikan dengan gaya yang inspiratif. Penulis menggabungkan pengalaman pribadi dan pengetahuan agama untuk membantu pembaca memahami dan menerapkan ajaran-ajaran Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Bagi siapa saja yang mencari kebahagiaan sejati dalam hidup, buku ini tentu penting untuk dibaca. Buku ini akan membantu pembaca memperkuat hubungan dengan Allah dan membangun kebahagiaan yang abadi dalam hidup. Buku ini ngajak kita buat merenung. Sebenarnya kebahagiaan itu datang dari mana sih? Banyak yang mencari kebahagiaan itu dari uang, dari pasangan, dan lain sebagainya. Tetapi dalam buku ini semua itu sifatnya sementara. Kebahagiaan sejati cuma bisa kita rasain kalau hati kita itu terhubung langsung sama Allah lewat firman-Nya yang ada dalam Al-Quran. Di dalam buku ini terdapat 5 bab, yaitu tentang dalil Al-Quran beserta penjelasannya. Dalam buku ini saya akan mengambil contoh pada bab 2, yaitu selalu bisa memaafkan. Pada bab 2 ini terdapat firman Allah pada Quran surat Asy-Syura ayat 40 yang berbunyi wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah innahu la yuhibbuz zalimin. Yang artinya, balasan suatu keburukan adalah keburukan yang setimpal. Akan tetapi, siapa yang memaafkan dan berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat, maka pahalanya dari Allah. Sesungguhnya dia tidak menyukai orang-orang yang zalim. Di bab ini juga terdapat cerita Nabi Muhammad SAW, yaitu pada suatu waktu di jalan yang biasa dilewati oleh Rasulullah menuju Ka'bah, ada orang Yahudi yang disewa oleh orang-orang kafir Quraisy. Orang Yahudi tersebut berdiri menunggu Rasulullah. Ia memanggil Nabi saat Rasulullah lewat. Nabi Muhammad selalu menghormati orang lain, sehingga beliau menengok ke arah orang Yahudi tersebut. Kemudian di hari berikutnya, Nabi tidak melihat lagi orang yang biasa meludahinya beberapa hari terakhir.
Dalam hatinya, Nabi bertanya-tanya, "Kemana gerangan orang yang selalu meludahiku?" Setelah mencari informasi sebentar, Nabi Muhammad mengetahui bahwa orang tersebut sedang sakit. Nabi lalu pergi ke rumahnya untuk mengambil makanan yang ada, membeli buah-buahan, dan berjalan menuju rumah orang Yahudi untuk menjenguknya. Setibanya di sana, Nabi mengetuk pintu dari dalam rumah dengan suara lirih yang tengah sakit mendekati pintu sambil bertanya, "Siapa yang datang?" "Saya, Muhammad," jawab Nabi. "Muhammad siapa?" Terdengar suara kembali bertanya. "Muhammad Rasulullah," jawab Nabi lagi. Setelah pintu dibuka, ia terkejut karena yang datang adalah sosok yang beberapa lalu pernah diludahinya. "Untuk apa engkau datang kemari?" tanyanya lagi. "Aku datang untuk menjengukmu, membawakan makanan dan buah-buahan," jawab Nabi dengan ramah. Orang Yahudi itu terharu dan merasa malu kepada Nabi Muhammad karena orang Yahudi itu pernah melakukan perilaku buruk terhadap Nabi sebelumnya. Ia meminta maaf atas segala kesalahannya dan menyesali perbuatannya. Nabi menjawab dengan penuh kebaikan, "Tidak perlu meminta maaf. Saya datang untuk memberikan pertolongan dan menjengukmu karena saya merasa peduli dengan sesama manusia, tanpa memandang suku, agama, atau latar belakang." Dan orang Yahudi itu merasa tersentuh dengan sikap Nabi Muhammad yang begitu sangat mulia dan mulai tertarik untuk mempelajari agama Islam. Di sini juga terdapat kata bahwa tidak perlu membalas keburukan dengan keburukan, karena kasih sayang dapat menumbuhkan kebaikan dalam diri orang lain dan menghasilkan kedamaian di tengah-tengah masyarakat yang beragam. Dalam buku ini, saya akan mengambil contoh bab penjelasan, yaitu bab 11 yang bertema jangan menghina sesama. Yang di sini bab ini dijelaskan dalam surah Al-Hujurat ayat 11 yang berbunyi, "Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairam minhum." Yang artinya, "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diolok-olok itu lebih baik daripada mereka yang mengolok-olok." Quran Surat Al-Hujurat ayat 11. Pada bab ini, Allah dan Nabi melarang kita untuk menghina sesama makhluk, menghina sesama makhluk. Karena belum tentu pada bab ini terdapat kata bahwa Allah dan Nabi melarang kita menghina orang lain karena kita tidak tahu betapa mulianya seseorang yang kita hina itu di mata Allah. Seperti dalam kisah tentang Ibnu Abza, seorang mantan budak pada zaman Nabi Muhammad yang ternyata beliau itu sering diolok-olok oleh kaum, tetapi beliau sangat mulia di mata Allah karena beliau adalah seorang penghafal Al-Quran dan paham ilmu faraid. Dan jadi kita itu harus memperlakukan orang lain dengan cara yang kita ingin diperlakukan, dengan menanamkan nilai-nilai kebaikan dalam diri kita sendiri. Dengan cara ini kita akan menjadi pribadi yang lebih baik dan dihormati orang lain. Terdapat contoh juga pada bab 2, yaitu
Orang yang bahagia selalu tawadhu. Dalam bab ini dijelaskan pada Quran Surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'alna bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun, yang artinya di antara tanda-tanda kebesarannya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenis dirimu sendiri agar kamu merasa tentram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir. Quran Surat Ar-Rum ayat 21. Dalam Islam ini rendah hati disebut tawadhu. Rendah hati bukan berarti menghina diri. Seseorang disebut rendah hati itu jika ia tidak membanggakan dirinya atau merasa dirinya yang paling tahu, paling hebat, paling berani, dan sebagainya. Sebaliknya, ada yang pura-pura rendah hati, tetapi sebenarnya ia menginginkan yang sebaliknya, yaitu menunjukkan kehebatan, keberanian, dan kesombongannya. Hal ini disebut takabur. Tawadhu adalah sifat terpuji dan dicintai Allah. Orang yang tawadhu adalah orang yang mempertautkan hatinya hanya kepada Allah. Dalam bab 2 ini terdapat kata yaitu bersikaplah tawadhu, niscaya kamu akan menjadi seperti bintang yang tampak di permukaan air bagi orang yang melihatnya, padahal dia tinggi. Dan jangan engkau menjadi seperti asap yang mengangkat dirinya ke ketinggian angkara, padahal ia sangat rendah. Di dalam buku ini juga terdapat kekurangan dan kelebihan. Kekurangannya, yang pertama, tidak ada tahun terbitnya. Di sini tidak tercantum tahun terbit, padahal buku ini terbit pada tahun 2023. Yang kedua, tidak terdapat gambar atau ilustrasi, jadi terlalu cukup serius pembacanya, jadi terlalu cukup serius. Terus kalau kelebihan bukunya, bahasanya ini mudah dipahami oleh pembaca. Terus memberikan banyak buku ini memberikan banyak motivasi, banyak pelajaran bagi sang pembaca. Buku ini juga sangat cocok untuk memperbaiki diri. Pesan dan nilai yang terdapat pada buku ini yang bisa diambil, yaitu buku ini dapat mengajarkan bahwa kebahagiaan bukan hanya dalam hal duniawi, tapi dari hati yang dekat dengan Allah. Kita bisa bahagia jika banyak berbuat baik untuk diri kita sendiri dan untuk orang lain. Secara keseluruhan, buku Hidup Bahagia dengan Al-Quran adalah bacaan yang layak untuk dimiliki dan dibaca oleh siapa saja yang ingin memperdalam hubungan dengan Allah, yaitu dengan bahasa yang ringan namun menyentuh hati. Buku ini mampu membuka mata dan hati pembaca tentang pentingnya kembali kepada Al-Quran di tengah hiruk-pikuk dunia ini. Sekian review dari saya. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.